Halo Sobat Tani, jumpa lagi di channel Belajar Bertani. Kali ini saya mau spill tentang biji cabai rawit terbaik. Kita pilih dari bagian mana? Ada orang bilang katanya yang terbaik itu adalah biji yang berasal dari bagian tengah cabainya. Nah, benarkah begitu? Nah, kita akan spill ya. Ini kita udah uji coba nih. Benih terbaiknya itu apa benar hanya yang dari bagian tengah aja? Dari bagian kepala dan ekor itu kurang baik. Kita akan buktikan ya. Ini ada 3 macam nih, yang dari bagian kepala, tengah, dan ujung. Nah, ini kita adakan persemaian dengan perlakuan yang sama. Nah, ini di usia seminggu ini sudah tumbuh daun-daun bawaannya yang 2 helai itu. Nah, ini usia seminggu, pertumbuhannya lumayan bagus ya. Memang ada beberapa titik yang belum tumbuh, ada yang memang sudah duluan tumbuh, ada yang tertinggal. Nah, ini kita usia udah 2 minggu nih sobat. Nih, daun-daunnya udah mulai membesar. Nah, ini dari bagian kepala, ini yang bagian dari ekor, ini yang bagian dari badan tengahnya ya, yang ini nih ya. Jadi ada satu potray utuh, itu bagian tengahnya karena bijinya paling banyak. Ini yang dari bagian kepala. Nah, ini usia 3 mingguan lebih ya. Pertumbuhannya cukup merata dan bagus ya. Nah, ini yang dari bagian kepalanya ya, tumbuhnya bagus. Nah, yang ini nih kita udah bisa kita lihat ya. Nah, ini dari bagian tengah, bagian badannya cabai, biji-bijinya itu tumbuhnya, ini pertumbuhannya baik, namun ada juga tuh di beberapa titik yang bolong ya. Ini ada 128 lubang potray, ini kita isi 124 biji. Nah, ini bagian yang tengah ya. Oh maaf, ini yang bagian kepalanya ya, biji dari bagian kepala cabai yang ini ya. Nah, ini ada juga yang nggak numbuh, tapi secara umum ini bagus ya. Di tahap persemaian ini dari biji bagian kepala ini bagus, yang nggak tumbuh ada, yang agak kecil ada ya. Beberapa titik juga ini nggak tumbuh nih, itu harusnya ada ya, tapi nggak ada, jadi nggak tumbuh itu. Nah, yang ini yang dari biji bagian tengah memang paling banyak jumlahnya, dan memang pada ngumpul di tengah ya pada biji-bijinya. Nah, ini yang bagian ujung, bagian ekor. Kalau lihat nih subur ya, bagus figur tanamannya. Nah, ini yang dari bagian tengah ya, usia sebulanan ini udah pada bagus ya. Ada beberapa titik yang memang nggak tumbuh. Nah ya, dari 124 itu ada beberapa yang nggak tumbuh. Tapi nah, kita lihat nih, ada yang beberapa yang bolong ya, artinya ini nggak tumbuh nih si bijinya ini ya. Persentasenya cukup kecil ya yang nggak tumbuhnya ya. Secara umum ini bagus ya pertumbuhannya usia sebulan ini. Nah, begitu kira-kira ya sobat. Jadi baik dari yang bagian kepala maupun ekornya, pertumbuhan sampai di fase pembenihan ini ternyata bagus-bagus aja ya. Yang dari bagian tengah ada aja yang nggak tumbuhnya ya. Nah, kita lihat yang dari bagian sini tadi, kalau ini emang kosong, yang 4 itu kosong ya, tidak ada bijinya tadinya, nggak ada persemaian di situ. Nah, tapi di antara sela itu ada. Nah, yang ini nggak ada, berarti ini nggak numbuh ya. Nah, ini kebetulan ada yang pendek juga ya. Ini dari bagian tengah biji, dari bagian tengah buah ya. Nah ini juga nih, ada yang pendek, ada yang ketinggalan nih, ada sedikit kerdil, padahal ini dari bagian tengah cabai rawitnya ya.
Nah ini yang dari bagian kepala bagus-bagus ya, tuh sama bagusnya ternyata dengan dari bagian tengah buahnya ya, ini sama bagusnya kok. Nah ini juga dari bagian ujung sama bagusnya tuh pertumbuhannya. Yang nggak numbuh ya ada aja, dari bagian kepala, bagian badan, bagian ujung sama aja, yang nggak numbuhnya tuh ada, persentasenya memang kecil ya. Nah sobat bisa simpulkan sendiri ya, ternyata sampai fase persemaian semuanya bagus ya. Jadi sayang kan kalau biji bagian kepala sama ekornya dibuang, padahal dia berpotensi pertumbuhannya baik ya. Jadi kita bisa simpulkan sampai fase pembenihan ini semua biji yang ada dalam satu buah itu potensi tumbuhnya bagus ya. Jadi nggak usah dibuang. Ini hasil dari eksperimen kita di sini ya. Terima kasih.